Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan tentang pelayanan kefarmasian di Apotek Yogyakarta dari sudut marketing Mix 7P yang beranggotakan 1. Usnita Wahid Rahmatun dengan NIM 194844049. Yang kedua, Sekar Risa Harimukti dengan NIM 194844050. Yang ketiga, Yunita Nurwindasari yang dengan NIM 194844051. Yang keempat, Luh Dwi Cahyawiji Utami dengan NIM 194844052. Yang kelima, Elina Dwi Astuti dengan NIM 194844053. Yang keenam, Ida Riyani dengan NIM 194844054. Yang ketujuh, Laras Damayanti dengan NIM 194844055. Dan yang terakhir, Nurmalita Sari dengan NIM 1948406. Latar belakang. Pemasaran adalah kegiatan terencana yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam melakukan berbagai upaya agar mampu memenuhi permintaan pasar. Tujuan utamanya untuk memaksimalkan keuntungan dengan membuat strategi penjualan. Strategi pemasaran yang dilakukan pelaku usaha ini harus dibandingkan dengan perusahaan kompetitor utama atau terdekat. Strategi pemasaran yang dibuat tersebut harus berbeda dan lebih unggul guna menarik konsumen. Strategi pemasaran yang digunakan sebagai acuan adalah bauran pemasaran atau marketing mix. Bauran pemasaran atau marketing mix adalah campuran dari variabel-variabel pemasaran yang dapat dipergunakan oleh suatu perusahaan untuk mengejar tingkat penjualan yang diinginkan dalam pasar sasaran yang terdiri dari produk, price, place, and promotion. Dunia bisnis tidak lepas dari kegiatan pemasaran. Begitu pula pada penjualan obat di apotek. Peningkatan jumlah konsumen yang membeli obat di apotek memberikan dampak positif bagi upaya peningkatan profit dan perbaikan mutu pelayanan. Semakin tinggi pengaruh bauran pemasaran atau marketing mix, semakin tinggi pula keputusan pembelian. Perilaku pembelian ini dipengaruhi oleh faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Landasan teori. Yang pertama, pengertian bauran pemasaran. Bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu usaha, di mana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Bauran pemasaran juga diartikan sebagai strategi mencampur kegiatan-kegiatan pemasaran, agar dicari kombinasi maksimal sehingga mendatangkan hasil yang paling memuaskan, menurut Musfar tahun 2020. Yang kedua, konsep bauran pemasaran 7P. Konsep 7P merupakan konsep pemasaran yang memodifikasi konsep 4P. 7P umumnya digunakan dalam industri jasa. Perluasan konsep 7P yaitu place, price, promotion, people, process, physical environment, dan produk. Yang A, produk atau produk. Barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk ini tidak berwujud atau berwujud karena bisa dalam bentuk jasa atau barang. Suatu produk memiliki siklus hidup tertentu yang mencakup fase pertumbuhan, fase kematangan, dan penurunan penjualan. Pemasar juga harus menciptakan produk yang tepat, membuat langkah strategis untuk memperkuat produk saat ini dengan melakukan diversifikasi dan meningkatkan ke dalam lini produk tersebut.
Yang B, price harga. Price harga adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk menikmatinya. Harga merupakan komponen yang sangat penting dalam definisi bauran pemasaran karena merupakan komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran yang menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup satu usaha. Yang C, place atau tempat. Place tempat atau distribusi merupakan bagian yang sangat penting. Suatu usaha harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli potensial. Hal ini datang dengan pemahaman mendalam tentang target pasar. Pahami mereka dari dalam dan kita akan menemukan posisi dan saluran distribusi yang paling efisien yang dapat berbicara langsung dengan pasar. Yang D, promotion atau promosi. Promotion atau promosi merupakan komponen pemasaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan brand recognition dan penjualan. Elemen promosi terdiri dari periklanan, promosi penjualan, hubungan masyarakat, publisitas, event sponsorship, dan penjualan langsung. Kombinasi strategi promosi dan bagaimana promosi tergantung pada anggaran, pesan yang ingin dikomunikasikan, dan target pasar yang telah ditentukan sebelumnya. People. People atau orang adalah dari orang yang berhubungan langsung dengan suatu usaha. Karyawan suatu usaha penting dalam pemasaran karena merekalah yang memberikan layanannya. Ketika sebuah usaha menemukan orang-orang yang benar, percaya akan produk atau layanan yang diciptakan oleh usaha tertentu, kemungkinan besar karyawan akan melakukan yang terbaik semampu mereka. Selain itu, mereka akan lebih terbuka terhadap upah baik yang jujur tentang bisnis dan memasukkan pemikiran dan hasrat mereka sendiri yang dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha. Ini adalah rahasia atau keunggulan kompetitif internal yang dimiliki suatu usaha. Proses adalah sistem organisasi mempengaruhi pelayanan. Jadi, suatu usaha harus memastikan bahwa usaha tersebut memiliki proses yang sesuai dengan baik untuk meminimalisir biaya. Terakhir adalah reciprocal effect atau bukti fisik. Bauran pemasaran bukti fisik ini industri jasa harus ada bukti fisik bahwa layanan tersebut disampaikan. Selain itu, bukti fisik juga berkaitan dengan bagaimana bisnis dan produk itu dirasa di pasaran. Ini adalah bukti fisik kehadiran dan pendirian usaha menurut Musfar 2020. Metodologi. Jenis penelitian yang digunakan menggunakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif normatif untuk mencari kesesuaian antara teori etika kefarmasian dengan penerapan strategi bauran pemasaran marketing mix. Pada manajemen pemasaran farmasi di 5 apotek, studi penelitian meliputi apotek, pengelola apotek, tenaga teknis kefarmasian TTK, pasien. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer. Dilakukan dengan cara observasi terhadap 5 apotek dan wawancara terhadap pasien yang datang ke apotek tersebut. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisa data yang digunakan bersifat deskriptif normatif. Data ini dikumpulkan dari berbagai sumber, baik langsung maupun tidak langsung, dan disajikan dalam bentuk data yang kemudian dianalisis. Penelitian mendeskripsikan perihal manajemen pemasaran dan konsep bauran pemasaran marketing mix. Beserta penerapannya pada 5 apotek, kemudian penelitian
mengkorealisasikan teori dengan penerapannya dalam bentuk tinjauan umum dan perseptif etika kefarmasian. Berdasarkan data yang diperoleh, didapat hasil sebagai berikut. Pembahasan bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang berada dalam suatu usaha di mana usaha mampu mengendalikan dan dapat mempengaruhi respon pasar dengan konsep 7P yaitu place, price, promotion, people, process, physical environment, dan produk. Pada penelitian ini dilakukan analisis pelayanan kefarmasian di apotek dari sudut pandang bauran pemasaran 7P. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan secara deskriptif normatif untuk mencari kesesuaian antara teori etika kefarmasian dengan penempatan strategis bauran pemasaran pada manajemen pemasaran farmasi di 5 apotek yang sebelumnya telah mendapatkan izin. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang dilakukan dengan cara observasi terhadap 5 apotek dan penyebaran kuesioner menggunakan Google Form. Pengukuran pada kuesioner menggunakan 4 skala pengukuran yaitu sangat tidak setuju, setuju, dan sangat setuju. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penyebaran kuesioner menggunakan Google Form pada 5 apotek. Dengan total 50 responden yaitu berdasarkan jenis kelamin diperoleh perempuan lebih banyak dengan skor presentasi 61,1%. Berdasarkan pendidikan terakhir dengan skor presentasi sebanyak 42,6% pada SMA. Berdasarkan usia diperoleh skor paling banyak 44,9% pada usia 21-30 tahun. Berdasarkan produk dengan skor presentasi rata-rata 56,74% setuju. Berdasarkan harga dengan skor presentasi rata-rata 67,6% setuju. Berdasarkan tempat dengan skor presentasi rata-rata 76,32% setuju. Berdasarkan promosi dengan skor presentasi rata-rata 65,9% setuju. Berdasarkan orang dengan skor presentasi rata-rata 77,96% setuju. Dan berdasarkan bukti fisik dengan skor presentasi rata-rata 57,84% setuju. Kesimpulan, berdasarkan data yang diperoleh dapat diambil kesimpulan bahwa skor presentasi rata-rata 67,06% dengan kategori setuju. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penerapan bauran pemasaran untuk meningkatkan volume penjualan ditentukan dalam beberapa faktor yaitu aspek produk, tempat, harga, promosi, orang, proses, dan bukti fisik. Sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.